Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa Hadratal mukarramin wal mukarramat, para santri Rogatul Ulum Suramadu, para pemirsa TV9. Alhamdulillah, kali ini kita membahas tentang puasa-puasa sunnah. Apa saja jenis puasa sunnah, kemudian fadilahnya apa saja. Demikian halnya ada satu kebiasaan di lingkungan orang Jawa, namanya puasa weton. Puasa weton itu puasa hari kelahiran. Kemudian kita mempelajarinya dan semoga oleh Allah diberi kekuatan untuk mengamalkan. Pertama, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim terkait dengan fadilah keutamaan puasa umum secara mutlak. Kalau sholat itu ada sholat mutlakoh, sholat sunnah secara mutlak. Puasa ini juga ada, namanya puasa mutlak, ya, as-shaumul mutlak. Jadi boleh kapan saja, bisa setiap saat, tanpa harus menunggu puasa-puasa sunnah yang kemudian ingin berpuasa dan tidak bertepatan dengan hari atau bulan yang dianjurkan berpuasa. Ini disebut dengan puasa sunnah mutlak, sunnah mutlakoh, yakni man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah, memang ada penafsiran ulama, puasa di jalan Allah ini berjihad mengangkat senjata sambil berpuasa. Tapi itu berat, ya, sangat berat ini. Maka ada di dalam kitab yang bernama Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan At-Tirmidzi, karya Syekh Al-Mubarakpuri, itu dijelaskan yang dimaksud fisabilillah ini, ya, kita mengucapkan lillahi ta'ala itu. Misalnya di beberapa bulan Dzulhijjah ini ataupun di hari tertentu kita menyebut lillahi ta'ala, itu sudah bagian dari puasa sunnah. Fadilahnya ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Allah akan menyelamatkan kita, menjauhkan diri kita dari neraka sejauh jarak 10 tahun perjalanan. Kemudian apa fadilah puasa umum secara keutamaannya secara umum? Terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kata Allah, dengan ibadah sunnah hingga Allah menciptai kita. Nah, jadi berkaitan dengan masalah ini, kita memang mencari ilmu, ya, khususnya mencari ilmu itu juga tetap perlu menjaga hal-hal ibadah sunnah. Alhamdulillah di pesantren kita dan semua pesantren, sholat sunnah rawatib dijaga, kemudian beberapa fadilah surat juga dibaca dan seterusnya. Karena ketika Allah menciptai apa yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan Allah menciptai, maka ilmu itu akan diberi oleh Allah, akan dianugerahkan. Cuma karena puasa ini berat, ya, puasa ini kalau tidak terbiasa itu bisa mengganggu terhadap kondisi belajarnya. Maka sejak dulu saya di pondok maupun oleh orang tua saya selalu ditekankan bahwa mencari ilmu itu wajib. Puasa sunnah hukumnya sunnah, maka tidak boleh, jangan sampai ketika kemudian mau sekolah gara-gara puasa akhirnya tidak sekolah. Ini yang tidak boleh, ya. Jadi yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Oleh karenanya
Untuk puasa sunnah, kita mengikuti di beberapa pesantren guru-guru kita yang lain, itu yang sifatnya tahunan. Seperti di bulan Dzulhijjah itu apa saja, di bulan Muharram itu apa saja. Kalau yang kemudian puasa setiap pekan, Senin Kemis misalnya, ini kalau memang tidak ada kemampuan, kita lebih mengutamakan yang wajib terlebih dahulu. Kemudian ini terkait dengan puasa Dzulhijjah, yakni tanggal 8 hari Tarwiyah dan tanggal 9 yakni Arafah. Shaumu yaumit tarwiyah kafaratus sanah, kata Nabi, keutamaan dari puasa Tarwiyah itu menghapus dosa setahun. Wa shaumu yaumi Arafah kafaratus sanatain, puasa Arafah itu menghapus 2 tahun. Apa yang dimaksud dengan 2 tahun? 2 tahun itu dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, yukaffiru sanatal nadiyah wal baqiyah. Allah memberi ampunan 1 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ada beberapa penafsiran para ulama kita terkait dengan al-baqiyah. Tahun depan kok belum melakukan dosa kok sudah diampuni. Maksudnya itu Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memberi taufik hidayahnya saat kita berhadapan dengan perbuatan dosa, akhirnya kita tidak melakukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan tahun depan itu Allah memberi kekuatan, memberi petunjuk. Kalau di tahun yang berikutnya, tahun-tahun yang lampau itu dosa kecil itu dilakukan, maka di tahun depan itu dengan pertolongan Allah dihindari. Jadi keutamaan dengan masalah ini semua terkait dengan dosa kecil. Ya, dalam hadis Imam Muslim yang lain, idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka kalau dosa besar tidak bisa dengan fadilah begini, tidak bisa. Dosa besar tetap harus dengan sesuai hukuman atas pelanggarannya. Kemudian terkait dengan puasa Arafah yang kebetulan tidak sama dengan Arab Saudi. Tahun ini kita kebetulan sama ya. Tapi biasanya itu di tahun-tahun berikutnya kadang kita terpaut 1 hari. Mekah sudah wukuf Arafah, kita puasa Arafahnya besok. Itu pernah ada penulis artikel di sebuah koran, itu menulis umat Islam di Indonesia itu puasa Arafah apa puasa Mina kan? Karena saat kita puasa Arafah, jamaah haji sudah bergerak ke Mina. Jadi kita disebut puasa Mina saat. Gimana lagi, karena memang bukan orang pesantren. Yang mengkritik itu bukan orang pesantren, bukan orang ahli agama. Maka penjelasannya begini, ya, penjelasannya nama-nama hari itu ada 3. Ada Tarwiyah hari ke-8, Arafah hari ke-9, lalu kemudian Yaumun Nahar hari ke-10. Perinciannya ada di beberapa tafsir yang dikutip oleh sahabat, yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Di antaranya begini, pada malam ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dapat mimpi diperintah menyembelih putranya. Besoknya Nabi Ibrahim masih bertafakkur, ya. Beliau ini falamma asbaha rawa yaumah ay fakkaro. Beliau itu masih berpikir bukan meragukan mimpi, tidak. Berpikir tentang mimpi perintah Allah menyembelih putranya. Aminallah hadhihi ru'ya aminasyaitan. Ya, pada malam ke-8. Fasumiyal yaumat tarwiyah. Esoknya pas malam 9, mimpi lagi beliau. Nabi Ibrahim mimpi lagi, diperintah untuk menyembelih putranya,
Maka beliau tahu ya, falamma asbaha arafa anna dzalika minallah fasummiya al-yaum yauma arafah. Pada hari ke-9 itu karena beliau tahu kalau itu adalah mimpi wahyu dari Allah, maka beliau tambah yakin untuk menjalankan mimpi itu. Jadi tanggal 9 itu disebut Yaumu Arafah jauh sebelum syariat wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu jangan dikira nama tempat, bukan. Arafah itu nama hari. Nama hari tanggal ke-9. Kita hari ini di Indonesia yang berpuasa tanggal 9 ya, itu puasa Arafah, bukan puasa wukuf di Arafah, bukan. Sebab wukuf di Arafah itu pensyariatannya belakangan. Terbukti ya, terbukti ketika Nabi itu sedang wukuf di Arafah, ada sahabat Ummu Salamah itu mengantar. Jadi sahabat saat itu bertanya-tanya, ini biasanya tanggal 9 Arafah itu Nabi biasanya puasa. Lah saat wukuf ini Nabi puasa apa enggak? Ummu Salamah ngantar wedang kepada Nabi, mengantar wedang. Ternyata Nabi meminum. Akhirnya sahabat saat itu minum semua. Wah, ini bisa dibayangkan andaikan Nabi memilih puasa saat wukuf Arafah. Banyak orang kelenger sekarang ini saat wukuf di Arafah itu ya. Tahun kemarin saja di musim haji tahun yang lalu itu salah satu korban terbanyak wafat ketika wukuf di Arafah. Karena panas, dehidrasi, kekurangan air, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi, kita di Indonesia yang puasa Arafah tanggal 9, kok tidak sama dengan di hari wukuf Arafah? Tidak perlu khawatir. Oh, kita puasanya puasa hari kok. Puasa hari Arafah bukan puasa tepat wukuf. Justru orang yang wukuf di Arafah malah makruh untuk berpuasa. Kemudian kita bergeser berikutnya pada puasa Asyura, yakni puasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram. Orang menyebut Asyura. Kalau secara dalil itu dianjurkan puasa. Tapi kalau orang Madura, orang Jawa khususnya, Asyura itu malah mumbah keris ya, mumbah gamat, mumbah jimat. Jadi anjurannya adalah untuk kemudian berpuasa ya, berpuasa di Asyura. Bahkan ini sebelum Nabi tiba ke Madinah, umat Islam di Madinah sudah berpuasa. Kemudian hampir sama yukafirus sanatal madiyah ya, riwayat Imam Muslim juga sama, dosa-dosa kecil yang diampuni. Kemudian berikutnya tanggal 9 Asyura disebut dengan Tasu'ah ya. Jadi di kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir, kalimat Tasu'ah itu kias kepada Asyura ya. Terus tidak boleh yang lain dikias-kiaskan, Samuna misalnya ya, kalau ke-8 enggak, ini Tasu'ah ini dikiaskan kepada Asyura ya, yakni tanggal 9. Saat itu Nabi kemudian berniat azab, la in baqitu ila qabil asuman natasik, andaikan tahun depan saya masih ada usia, masih hidup, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwa hadis itu ada 3, ada 4 ya. Biasanya kan kita mengenal hadis itu ada 3. Ada hadis qaul berupa sabda Nabi, ada hadis fi'li perbuatan Nabi, ada hadis takriri, Nabi menyetujui atas perbuatan sahabat. Nah, yang keempat ini disebut dengan hadis azab. Azab itu Nabi punya tekad kuat tetapi Nabi belum melakukan. Meskipun Nabi belum melakukan, tetap disunahkan nanti tanggal 9.
Tasu'a atau 9 dari Muharram untuk berpuasa. Setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, setelah hari raya dianjurkan puasa 6 hari. Shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan 6 hari dari bulan Syawal, maka fadilahnya sama seperti fadilah puasa 1 tahun. Kemudian ini menurut Imam Nawawi penjelasan tentang boleh tidak, karena biasanya di bulan Syawal itu ada mudik, ada balik, ya. Di sini beliau dijelaskan bahwa fa'in farrokoha au akharaha an awaili Syawal ila awakhiri hasalat fadilatul mutaba'ah. Kalau puasa Syawal itu dipisah-pisah, ya, 1-2 hari puasa, nanti tanggal 10 ke atas puasa, lalu sisanya, ataupun dilakukan di akhir Syawal, tetap mendapat keutamaan dari puasa Syawal. Kemudian berikutnya adalah puasa di bulan-bulan mulia, yakni bulan Rajab termasuk di antaranya, ya. Jadi Ashhurul Hurum itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian juga Muharram, yang satu Rajab. Ini kebanyakan kiai kita ini dalil yang dijadikan puasa Rajab. Saya dulu sejak di pondok, Rajab itu biasa puasanya 3 hari, Rajab 1, 2, 3, karena memang ada teks lafaz Nabi dalam riwayat Abu Dawud, sub minal hurum watruk, sub minal hurum watruk. Nabi mengulang 3 kali, maka kebanyakan kiai kita berpuasa di bulan Rajabnya itu 3 hari. Kemudian berikutnya adalah puasa Sya'ban, ya. Puasa Sya'ban itu ada sendiri hadis yang keutamaannya untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi biasanya kalau kalangan kita dibuat untuk qadha, ya. Jadi Ramadan punya hutang, melunasi puasa Ramadannya disuruh di bulan Syawal. Ini ada dalil sendiri. Sayyidah Aisyah beliau katakan, kana yakunu alayya shaumi Ramadan fama astati'u an adiyah illa fi Sya'ban. Saya biasa memiliki hutang Ramadan, tetapi beliau baru bisa mengqadha di bulan Sya'ban. Riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian khusus di bulan Sya'ban, kalau sudah separuh menunggu ke bulan Ramadan, itu tidak boleh atau makruh, ya. Tapi kalau di sebagian kitab fikih ada yang menghukumi haram, ya. Idza tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah dapat separuh, maka jangan berpuasa, kecuali kalau qadha, kecuali kalau punya kebiasaan puasa sunnah dan seterusnya. Berikutnya, ini yang jadi pengecualian tadi yang baru saja saya sampaikan. Tadi itu puasa tahunan, ya. Jadi puasa sunnah yang dilakukan setahun sekali. Nah, berikutnya puasa sunnah yang sifatnya bulanan. Kapan melakukan puasa yang sunnah dilakukan bulanan? Yakni pada ayyamul bid, malam-malam purnama, malam-malam ketika rembulan itu berwarna putih terang, ya. Ini kata Abu Hurairah, ausani khalili, Nabi kekasihku, kata beliau, berpesan kepadaku 3 hal. Di antaranya adalah siyami salasati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari dari tiap bulan, yakni 13, 14, 15. Kalau kita tidak terbiasa, sekali lagi mendahulukan yang wajib. Apa fadilahnya? Fadilahnya sama, yakni setara dengan puasa 1 tahun. Berikutnya puasa pekanan namanya, puasa setiap pekan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Sayyidah Aisyah, Nabi senantiasa meneliti betul
hari-hari itu, giliran hari Senin dan hari Kamis Nabi berpuasa. Jadi saya dulu termasuk orang yang kurang kuat ya ketika berpuasa di pondok, maka belum secara sempurna bisa melakukan. Apa fadilahnya? Fadilahnya terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi juga. Tuqradul a'mal yaumal itsnin wal khamis. Ada laporan amal hamba kepada Allah itu ada yang harian. Harian itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Itu ada di dalam hadis Bukhari ya. Jadi terkait dengan yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Saya beri contoh hadis terkait dengan laporan amal yang sifatnya harian ya, jadi yata'aqabuna fikum, malaikat akan bergantian, silih berganti naik turun untuk melapor kepada Allah amal hamba-hambanya. Kalau sampean belajar nahwu sudah sampai fa'il akalunil baraghis, ini ada yang mengatakan ala wasni akalunil baraghis ya, yata'aqabuna kilir kumanti fikum ik dalam awak siro sopo malaikatut, khobarnya di belakang. Tapi ada juga yang menentang, menolak karena hadis lain itu malaikatun ada di depan ya, malaikatun ada di depan. Jadi ini perbedaan redaksi penyampaian hadis oleh beberapa perawi. Jadi sekali lagi ada amal laporan itu harian pagi dan sore, ada pekanan Senin dan Kamis, ada tahunan kapan? Nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban itu ardul a'mal ilallah kulla sana. Nah, kemudian ini yang puasa harian ini. Puasa harian itu adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi sekali lagi, selama kita masih berada dalam tugas mencari ilmu, atau ada yang harus bekerja, kalau kemudian dengan berpuasa tidak bisa bekerja, maka tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi dulu pernah ada 3 sahabat dulu ya. Ada 3 sahabat ini, mereka memiliki ibadah yang terlalu diforsir, yang terlalu dipaksakan di luar kemampuan. Maka kemudian Nabi menegur ketiga sahabat itu. Ini hadisnya. Jadi ada satu sahabat semalaman itu tidak tidur, tahajud terus, pagi tidur, tidak bekerja. Ada lagi sahabat yang puasa terus, sehingga keluarganya terbengkalai sisi nafkahnya. Maka Nabi bersabda ini, lakinni asumu wa uftir. Saya kalau waktunya puasa ya puasa, waktunya tidak puasa tidak puasa. Wa usolli wa arput. Saya tengah malam juga bangun, tapi juga istirahat tidur. Wa tazawwajun nisa, saya juga menikah. Karena saat itu ada sahabat yang khawatir kalau menikah terbengkalai ibadahnya. Jadi sekali lagi ini terkait dengan ketika beribadah yang seimbang. Jangan sampai satu ibadah berlebihan menyampingkan atau menjadikan ibadah yang lain terbengkalai. Jangan sampai. Ini bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali karena sakit, kecuali karena bepergian jauh yang kira-kira tidak mampu.
Kalau puasa sunnah lebih gampang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Nabi bersabda, "As-shaimul mutatawwi amiru nafsi." Orang yang melakukan puasa sunnah, dia bisa mengatur dirinya. Dia bisa menentukan terhadap kelanjutan puasa atau tidaknya. Itsya'a wa itsya'a aftar. Kalau mau silahkan teruskan berpuasa. Kalau tidak mau boleh dibatalkan. Saya pernah dulu bulan Syawal, saya sudah niat puasa, ya. Lalu siang hari ditelepon sama teman, ayo ini makan ke warung Arab, ya. Nasi biryani dan nasi Bukhari itu. Saya ragu-ragu, ini mau terus puasa atau menghormati teman. Ya sudah, saya niat idkhalus suruh, niat membahagiakan teman. Karena membahagiakan teman itu juga ibadah, itu juga berpahala. Di samping itu, subuhnya belum sahur ya, sebelum subuh itu belum sahur. Jadi satmesan rezekinya yang di siang hari. Jadi sekali lagi pada intinya itu ada beberapa hal terkait dengan ibadah sunnah. Lalu berikutnya, ini yang menjadi tradisi sebagian masyarakat, yakni orang menyebutnya puasa wetot. Wetot itu hari kelahiran. Hari kelahiran, bagaimana menurut sebagian para kiai kita, ada beberapa kiai itu yang kemudian menjadikan hadis ini sebagai dalil puasa dari, istilahnya itu berpuasa di hari kelahiran. Nah, jadi meskipun beda ya, ini Rasulullah sebagai pentasyrik, sebagai sosok nazi yang oleh Allah diberi otoritas untuk menentukan syariat, tentu atas berdasarkan wahyu Allah. Nabi ditanya, Nabi kenapa panjenengan puasa hari Senin? Nabi menjawab, fihi wulidtu, di hari itu saya dilahirkan. Hadis ini dipakai oleh beberapa kiai. Jadi kiai kita itu kalau ulang tahun itu tidak bermegah-megah, tapi berpuasa. Berpuasa kiai kita. Kiai pesantren itu kalau di hari kelahirannya berpuasa. Ini pernah disampaikan oleh Kiai Hashim Muzadi, Allah yarham, salah satu ketua PBNU. Kiai Hashim Muzadi itu cerita, saat itu beliau ulang tahun, ya. Saat itu beliau ulang tahun, lalu beliau berpuasa. Beliau berpuasa, sama teman-temannya dibuatkan doa begitu di kantor PBNU. Lalu beliau itu cerita orang Madura, cerita orang Belega, orang Madura, saudara kita juga. Jadi kata Kiai Hashim saat itu, Kiai Hashim itu diundang dalam acara pengajian. Kemudian ada banyak menu, ada banyak ikan. Salah satunya udap besar. Ya. Udap besar itu namanya lobster. Ya, udap besar. Sama orang Madura, Kiai Hashim ditawari, makan Kiai, makan Kiai. Kiai Hashim itu bilang, tidak boleh sama dokter. Ini takut ada kolesterolnya, kata Kiai Hashim Muzadi. Orang Maduranya jawab, yang dimakan udangnya Kiai, kolesterolnya jangan dimakan. Jadi dikira sama orang Madura itu kolesterol itu terpisah dengan udang, padahal ada di dalamnya itu. Ya, jadi intinya puasa weton boleh, ya, boleh dilakukan di hari kelahiran. Bahkan ini pula yang dilakukan oleh ibu nyai yang mentirakati anaknya.
Jadi anaknya itu kelahiran hari apa, misal hari Rabu, itu ibunya mentirakati anaknya ini. Ibunya ya biasanya begitu. Makanya kadang Allah memberi anugerah kepada anak itu ya karena mujahadah, karena tirakat, karena perjuangan dari seorang ibu. Berikutnya terkait dengan masih seputar fadilah dari ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu kenapa kemudian kita perlu mengamalkannya? Jadi ini tidak hanya puasa ini ya, tidak hanya puasa tetapi beberapa kesunahan yang lain. Kesunahan yang lain itu hampir di semua ibadah ya, terkhusus sholat sunnah, terkhusus sholat sunnah ya. Jadi ada di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis ini sudah sangat masyhur. Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salah. Besok kelak di hari kiamat yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah dari amal kita itu adalah salatnya. Dipanggil ya, ketika diperiksa itu bagaimana salat duhurnya, salat asarnya. Kalau salatnya full penuh, yang lain itu pemeriksaannya ringan ya. Ibarat sampean kalau sedang naik kendaraan punya SIM STNK, yang lain itu tidak terlalu dihiraukan karena hal yang terpenting sudah dimiliki. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kemudian ditemukan sholatnya itu ada yang bolong, ada beberapa kali yang ketiduran tidak dikotok, ada merah di situ, ada yang kurang. Merah itu ibarat rapot kita, ya, ibarat rapot kita. Lalu Allah tanya sama malaikat, kata Allah kepada beliau, kepada para malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku ini rajin sholat sunnah. Malaikat lapor, iya betul ya Allah, ini sholat tarawihnya full, sholat duhanya gimana? Sholat duhanya di sini yang full yang daknya, tapi tetap sholat duha itu kebanyakan dilakukan Nabi 8. Tapi kita bolehlah mengamalkan 4. Karena di dalam hadis qudsi itu memang 4 ya. Ada yang 4. Ya bena Adam la tu'jisni arba'a rakaat awalat nahar ukfika sa'irah. Wahai hambaku, kata Allah, jangan sampai tidak mampu pagi hari duha 4 rakaat. Maka aku cukupkan, kata Allah, rezeki dalam seharinya. Kemudian witir 11 rakaat. Kita tidak perlu yang banyak-banyak, yang setengah ya. Kalau witir itu 3 rakaat. Lalu kemudian qobliyah ba'diyahnya ya. Qobliyah ba'diyah yang perlu dijaga ini ya, yang perlu dijaga adalah yang sangat dianjurkan itu berwarna merah. Ini yang namanya sunnah rawatib muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum isya. Itu karena ada 2 versi sahabat ya. Versi Ibnu Umar itu 2 rakaat. Versi Siti Aisyah, qobliyahnya Nabi itu 4 rakaat. Kemudian setelah duhur 2 rakaat, sebelum asar itu 4 rakaat tetapi rawatib biasa. Sebelum maghrib tetap ada, tapi di beberapa pesantren, di beberapa kiai kita itu antara adat maghrib dengan iqamah untuk maghrib lebih cepat. Karena
Qaul qotibnya Imam Syafi'i, maghrib itu tidak lama waktunya. Kemudian ba'diyah dan ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib maupun juga ba'diyah isya. Jadi sekali lagi, karena solat rawatib, solat sunnah, apalagi ditambah dengan solat hajat, ditambah lagi dengan solat sunnah taubat, ya, itu terus dilakukan, diperbanyak. Sekali lagi, karena kita ini sedang meminta sesuatu yang besar kepada Allah, yakni ilmu. Maka ketika kita meminta yang besar itu, hal-hal yang berpotensi menjadi kecintaan Allah ya kita lakukan. Termasuk ini ya, termasuk ibadah-ibadah sunnah yang terus kita upayakan untuk dilakukan. Sebab kalau sudah dicintai oleh Allah, hambanya yang dicintai itu minta apapun akan diberikan. Dari saya cukup sekian, semoga ada manfaatnya dan semoga oleh Allah diberi pertolongan untuk mampu bisa melakukan ibadah sholat sunnah. Dan yang jelas, yang pasti satu, orang yang ibadah wajibnya belum teratur tidak akan bisa melakukan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu baru bisa dilakukan kalau ibadah wajibnya sudah tak bolong-bolong, sudah terjaga, maka akan diberi kemudahan melakukan ibadah sunnah. Sekali lagi semoga Allah memberi pertolongan, jadikan kita hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah senantiasa memberi ilmu, beri amal yang diridhoi, yang dimakbul dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.